Bab 8. Mempercepat belajar dan kemajuan Anda. Hanya dengan hati nurani seseorang bisa melihat dengan benar apa yang penting akan terlihat oleh mata. Anthony de Saint-Exupéry. Apakah aset finansial paling berharga Anda? Secara mengejutkan, aset tersebut bukanlah rumah, investasi, atau nomor rekening bank Anda, tetapi kemampuan Anda mendapatkan penghasilan. Kemampuan Anda mendapatkan uang merupakan aset Anda paling berharga. Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda untuk mengembangkan kemampuan guna mencari uang, sehingga mencapai taraf seperti yang Anda alami sekarang ini. Kemampuan Anda mencari uang saat ini merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pendidikan, latar belakang, kepribadian, karakter, dan kualitas pikiran serta perilaku, seperti keberanian, kedisiplinan, dan keteguhan hati. Dengan menerapkan kemampuan mencari uang secara bijaksana, Anda bisa mendapatkan puluhan ribu dolar setiap tahun. Anda juga bisa kehilangan rumah, mobil, uang, dan semua harta benda Anda. Akan tetapi, selama Anda masih memiliki kemampuan mencari uang, Anda masih bisa berjalan ke pasaran dan mendapatkannya kembali. Aset Anda yang tak tampak. Kemampuan Anda mencari uang merupakan aset tak tampak. Aset ini sulit diperkirakan atau diukur. Dua orang dengan IQ dan tingkat yang sama bisa lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan pendidikan yang sama dan mulai bekerja pada waktu yang sama. 10 tahun kemudian, salah satu dari mereka telah dipromosikan beberapa kali dan mendapatkan penghasilan 5-10 kali dari rekannya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penjelasannya sederhana. Kemampuan Anda mencari uang bisa menjadi aset yang meningkatkan atau menurunkan nilai dalam kurun waktu tertentu, dan masalah ini benar-benar di bawah kendali Anda. Aset yang bisa meningkatkan nilai menjadi lebih bernilai seiring berjalannya waktu. Ketika Anda mendedikasikan diri untuk belajar seumur hidup, untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan untuk menambah nilai dimanapun Anda berada, kemampuan Anda mencari uang akan bernilai lebih tinggi lagi. Melalui hukum sebab akibat, ketika Anda meningkatkan kemampuan mencari uang, Anda akan meningkatkan nilai kontribusi dan nilai Anda dalam pasar yang penuh persaingan. Kecerdasan yang dibayar tertinggi. Menurut Howard Gardner di Harvard University, kecerdasan terpenting dan dibayar paling tinggi dalam masyarakat kita adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan ini mengacu pada kemampuan untuk Anda bernegosiasi, berkomunikasi, membujuk, dan menjual diri, produk, dan jasa Anda kepada orang lain. Untuk melakukan apapun yang bermanfaat dalam kehidupan, Anda harus mendapatkan bantuan dan kerjasama dari banyak orang. Keterampilan interpersonal Anda lebih bernilai daripada apapun juga untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Dan keterampilan-keterampilan seperti itu mungkin belum berkembang. Anda mungkin kurang memiliki kemampuan untuk bernegosiasi atas nama diri sendiri dan bisnis Anda, dan untuk mendapatkan harga terbaik ketika sedang membeli atau menjual. Anda mungkin kurang memiliki kemampuan untuk menjual diri sendiri atau produk dan jasa Anda kepada konsumen yang ragu-ragu dan sangat puas dengan apa yang saat ini mereka gunakan. Melangkah di atas akselerator Anda. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sama seperti menggunakan bahan bakar beraktor tinggi dalam perjalanan menuju tempat tujuan. Mempelajari keterampilan-keterampilan baru yang bisa meningkatkan kontribusi seperti melangkah di atas akselerator potensi Anda sendiri. Jelasnya, untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, Anda terlebih dahulu harus belajar lebih banyak. Seperti kata pelatih bola basket Pat Riley, jika Anda tidak menjadi lebih baik, Anda menjadi lebih buruk. Sayangnya, bagi kebanyakan orang, kemampuan mereka mencari uang sudah menjadi aset yang sudah tetap, atau lebih parah lagi, aset yang menurunkan nilai. Kemampuan mereka berkontribusi tidak meningkatkan lebih besar daripada angka inflasi, sekitar 3% setahun. Oleh karena hal inilah, kebanyakan orang hanya memiliki satu job yang merupakan kepanjangan dari just overwork. Hanya sedikit lebih baik daripada bangkrut. 20% orang-orang papan atas dalam masyarakat kita terus-menerus meningkatkan kemampuan mereka dalam mencari uang. Kemampuan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak dan memberikan hasil yang lebih baik kepada perusahaan atau orang-orang yang pekerjaan mereka. Mereka membaca buku-buku terbaik, mendengarkan CD pendidikan terbaik, melihat DVD pendidikan, dan mengambil kursus-kursus tambahan dalam bidang yang mereka geluti. Mereka terus belajar seolah-olah masa depannya bergantung pada proses belajar tersebut, karena memang demikian adanya. Tuliskan pelajaran yang Anda dapatkan. Seorang teman saya memulai bisnis pemasaran pada usia 20 tahun. Dia bekerja 12 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 2 tahun. Tetapi bisnisnya gagal dan dia kehilangan segalanya. Kemudian dia melakukan sesuatu yang mengubah kehidupannya. Dia duduk dengan sebuah buku catatan dan di atas setiap halaman dia menulis salah satu dari beberapa rangkaian pertanyaan. 1. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang bisnis secara umum dari pengalaman ini? 2. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang pelanggan dan pasar dari kegagalan bisnis ini? 3. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang orang-orang dan karyawan dari pengalaman ini? 4. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang hubungan mitra kerja dan bisnis?
5. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang uang, perbankan, dan keuangan? 6. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang diri saya sendiri dan kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan saya? 7. Pelajaran apa yang telah saya dapatkan tentang produksi dan menyampaikan produk dan jasa dari pengalaman ini? Dia kemudian menuliskan jawaban satu halaman penuh pada tiap pertanyaan tersebut, seperti yang dilakukan dalam pengumpulan gagasan. Buku catatan ini menjadi buku pegangannya untuk usaha bisnis dia selanjutnya. Setiap dia memiliki masalah atau kesulitan, dia mengacu pada halaman yang sesuai untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang pelajaran-pelajaran yang telah dia pelajari. Pada saat dia berusia 35 tahun, dia sudah menjadi jutawan. Pada saat dia berusia 40 tahun, dia sudah menjadi multijutawan. Pada saat dia berusia 50 tahun, dia sudah pensiun dengan rumah yang megah di lingkungan padang golf di Palm Springs, di mana dia tinggal sampai saat ini. Mencapai keunggulan pribadi. Keunggulan pribadi mungkin merupakan aset terpenting dari semua aset yang tampak atau nyata yang bisa Anda capai. Mencapai keunggulan pribadi dalam bisnis atau industri membutuhkan dedikasi seumur hidup. Akan tetapi, begitu Anda masuk ke jajaran 10% papan atas dalam bidang yang Anda geluti, Anda akan menjadi salah seorang dengan bayaran tertinggi di negeri ini. Anda akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari semua orang di sekitar Anda. Anda akan dapat menjalani kehidupan dengan cara seperti yang Anda inginkan. Anda akan menikmati penghargaan diri dan kebanggaan diri yang tinggi. Seorang lelaki datang menemui saya pada satu seminar di Las Vegas beberapa waktu yang lalu. Dia berkata, ketika Anda berbicara dalam perusahaan ini 4 tahun lalu, Anda memberitahu kami bahwa jika kita memiliki tujuan yang ditulis dengan jelas, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan keterampilan kita, dan tidak pernah putus asa, kita bisa membuat pendapatan kita berlipat ganda. Baiklah, katanya, Anda lama sekali tidak muncul. Saya mengikuti instruksi Anda sampai ke hal yang sekecil-kecilnya. Saya telah bekerja sendiri hampir setiap hari selama 4 tahun terakhir ini. Namun, saya tidak hanya mendapatkan penghasilan berlipat, saya telah meningkatkan pendapatan hampir 10 kalinya. Saya bahkan hampir tidak mempercayai berapa uang yang saya hasilkan dibanding apa yang saya dapatkan sebelum saya mendedikasikan diri saya untuk menjadikan apa yang saya lakukan lebih baik setiap hari. Bangun aset intelektual Anda. Setiap orang telah atau bisa mendapatkan 3 bentuk modal intelektual. Ketiga memang membutuhkan investasi berupa belajar dan bekerja keras, tetapi memberikan hasil berupa pendapatan yang lebih tinggi selama hidup Anda. Jenis modal intelektual pertama yang bisa Anda dapatkan terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan inti. Modal jenis ini merupakan hasil dari pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Ketiga, menentukan seberapa baik Anda melakukan pekerjaan dan nilai kontribusi Anda bagi bisnis yang Anda miliki. Modal ini bisa meningkatkan dan berkembang hampir tanpa batas selama hidup Anda. Terkadang, tambahan satu keterampilan kunci bisa melipat gandakan nilai kontribusi dan pendapatan Anda. Bangun pengetahuan internal Anda. Bentuk modal intelektual kedua yang bisa Anda miliki adalah pengetahuan Anda tentang bagaimana bisnis Anda beroperasi secara internal dibandingkan dengan prapasaing Anda atau bisnis lain. Setiap bisnis mengembangkan serangkaian sistem, prosedur, metode, teknik, dan strategi-strategi untuk memasarkan, menjual, memproduksi, mengantarkan produk dan jasa, serta memuaskan pelanggan. Setiap bisnis atau organisasi memiliki struktur politik dan sosialnya sendiri, urutan kepentingannya, yang menentukan tingkat kepentingan dan kekuasaan setiap orang, dan dengan siapa Anda harus bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Setiap bisnis memiliki sistem internal akuntansi, administrasi, dan kontrol keuangan sendiri. Sistem-sistem ini butuh bertahun-tahun untuk berkembang dan waktu yang cukup lama bagi orang baru untuk mempelajarinya. Namun demikian, sistem-sistem ini sering menjadi bagian kunci dari saham yang diperjualbelikan perusahaan. Seorang yang tahu dan memahami sistem-sistem ini secara mendalam memiliki satu bentuk modal intelektual yang bagi perusahaan sulit digantikan. Ketika asisten eksekutif saya sudah bekerja untuk saya selama 15 tahun, datang kepada saya dan minta peningkatan gaji, saya langsung menyadari bahwa untuk menggantikannya membutuhkan waktu yang sangat lama, usaha dan biaya yang sangat banyak. Orang baru yang ingin mendapatkan modal intelektual seperti itu mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Baginya, untuk mendapatkan pengetahuan yang sangat rinci tentang setiap aspek bisnis saya, termasuk para pelanggan, relasi, kontrak, komunikasi, dan kompleksitas aktivitas bisnis saya memerlukan waktu bertahun-tahun. Mengabulkan permintaannya untuk meningkatkan gaji bagi saya mudah saja dibanding dengan biaya untuk menggantikannya dengan orang lain. Dia telah menjadikan dirinya sangat bernilai. Membangun kemampuan Anda untuk mendapatkan hasil. Bentuk ketiga modal intelektual yang bisa Anda miliki dan yang mungkin menjadi penentu kunci bagi kemampuan Anda dalam mencari uang adalah pengetahuan dan pemahaman Anda tentang bagaimana Anda mendapatkan hasil finansial dalam pasar yang makin penuh dengan persaingan. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan Anda tentang produk dan jasa Anda dan bagaimana Anda menjualnya. Pengetahuan seperti ini melibatkan pemahaman Anda terhadap para bankir, pengacara, akuntan, dan pejabat pemerintah serta bagaimana berinteraksi dengan mereka secara efektif. Bentuk modal intelektual ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunnya,
dan modal ini juga sangat berharga bagi organisasi Anda. Tanggung jawab pertama Anda terhadap diri sendiri adalah mengembangkan kemampuan dalam mencari uang sampai pada tingkat tertinggi. Anda melakukannya dengan terus-menerus meningkatkan modal intelektual, dengan meningkatkan kemampuan dalam melakukan pekerjaan, dengan menjadi bagian berharga bagi perusahaan, dan dengan mendapatkan hasil-hasil finansial yang semakin banyak bagi perusahaan Anda. Efisiensi dan efektivitas Anda. Tujuan Anda adalah terlebih dahulu membuat diri Anda berharga dan kemudian membuat diri Anda sangat diperlukan. Caranya, Anda harus memulai sedikit lebih awal, bekerja sedikit lebih keras, dan tinggal di kantor sedikit lebih lama. Anda menjadi orang yang sangat diperlukan dengan mendapatkan hasil yang semakin baik daripada siapapun juga dalam posisi Anda. Ketika Anda mendapatkan reputasi karena memberikan kontribusi yang sangat berharga, Anda akan cepat mendapatkan perhatian dari orang-orang yang bisa membantu Anda melangkah ke depan. Anda akan dibayar lebih besar dan dipromosikan lebih cepat pada setiap tahap dalam karir Anda, baik Anda menjalankan bisnis sendiri maupun bekerja untuk orang lain. Kesempatan datang pada pikiran yang siap. Anda bisa meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan pengaruh-pengaruh tak tampak yang bisa membantu Anda mencapai kesuksesan besar. Kuncinya adalah terus-menerus mencari informasi baru. Bacalah buku, majalah, dan laporan berkala yang dihasilkan oleh para ahli dalam bidang yang Anda geluti. Hadiri pertemuan tahunan asosiasi industri Anda dan pelajari apa saja yang bisa Anda pelajari dari para ahli dalam bisnis Anda. Secara berkala, bertemu orang lain yang bekerja dalam bisnis yang sama dengan Anda dan bertukar ide dengan mereka. Dengan hukum probabilitas, Anda tidak pernah bisa mengetahui ide mana yang akan menjadi terobosan yang bisa menghemat waktu Anda selama bertahun-tahun dalam mencapai tingkat kesuksesan tertentu. Oleh karena itu, Anda harus memaparkan diri Anda pada sebanyak mungkin ide dan informasi untuk meningkatkan kemungkinan Anda mendapatkan ide yang tepat bagi situasi yang tepat pada saat yang tepat. 10% papan atas dalam bidang Anda. Untuk mencapai semua yang mungkin Anda capai dalam karir yang Anda pilih, Anda harus mendedikasikan diri untuk mencapai 10% papan atas. Bagi banyak orang, ide ini mengejutkan. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa untuk mencapai kesuksesan besar, saya harus berada pada posisi 10 besar teratas dalam bidang yang saya tekuni. Reaksi pertama adalah kekecewaan dan perasaan kecil hati. Saya belum lulus dari sekolah menengah. Saya telah bekerja pada pekerjaan yang melelahkan selama bertahun-tahun sebelum terjun ke dunia sales. Saya telah dipecat dan diberhentikan di pekerjaan beberapa kali dan telah bangkrut atau hampir bangkrut ketika usia saya sudah menginjak 30 tahun. Kemudian, saya mempelajari sesuatu yang mengubah kehidupan saya. Setiap orang yang berada pada posisi 10% papan atas saat ini memulai usaha mereka pada posisi 10% papan bawah. Setiap orang yang berhasil saat ini dahulunya menjadi orang yang gagal. Seperti yang dikatakan pembicara T.Harv Eker, setiap orang yang hebat dulunya mengalami kegagalan. Setiap orang memulai dari bawah. Berpikirlah, setiap orang yang sekarang berada pada posisi papan atas dalam bidang yang Anda tekuni, dulunya tidak berkecimpung dalam bidang Anda sama sekali, dan bahkan tidak tahu bahwa bidang tersebut ada. Sekarang mereka berada di papan atas dan memiliki pendapatan beberapa kali lipat dari pendapatan orang kebanyakan. Dan berita terbaiknya adalah, apapun yang telah dilakukan orang lain, Anda juga bisa melakukannya jika mau mempelajari caranya. Tak seorang pun yang lebih baik daripada Anda, dan tak seorang pun yang lebih cerdas daripada Anda. Anda memiliki bakat, kemampuan, dan kecerdasan yang lebih besar daripada yang bisa Anda gunakan dalam 100 masa hidup Anda. Dengan menggunakan hukum sebab akibat, jika Anda mempelajari dan mempraktikkan apa yang orang sukses lakukan, Anda pada akhirnya menguasai keterampilan yang sama seperti yang mereka miliki dan mendapatkan hasil yang sama seperti yang mereka dapatkan. Tidak ada batasan kecuali batasan-batasan yang Anda paksakan pada diri Anda sendiri dengan pemikiran Anda sendiri. Berikut adalah tragedi. Tiadanya komitmen bagi keunggulan menjadi sesuatu yang diterima oleh orang-orang yang biasa-biasa saja. Tak seorang pun yang menjadi hebat secara tidak sengaja, seperti mencapai tujuan jangka panjang yang berharga. Maka menjadi orang yang unggul dalam bidang yang Anda geluti membutuhkan waktu yang sangat lama. Pencapaian keunggulan. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai posisi papan atas pada bidang Anda tekuni? Dalam lebih dari 50 tahun studi tentang keunggulan, para ahli berkesimpulan bahwa seseorang membutuhkan sekitar 7 tahun atau 10.000 jam dalam berusaha keras dan berfokus untuk mencapai posisi 10% teratas pada bidang apapun. Dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menjadi ahli beda saraf yang andal. Dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menjadi tenaga penjual papan atas. Dibutuhkan 7 tahun untuk menjadi pengusaha sukses. Dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menjadi mekanik diesel papan atas. Profesi apapun yang Anda pilih, dibutuhkan waktu 7 tahun untuk mencapai posisi papan atas. Ketika saya menceritakan masalah ini kepada para audiensi saya, mereka sering bereaksi dengan kekecewaan dan kecemasan. Namun, fakta tetaplah fakta. Mungkin Anda bisa mencapai tingkat di atas rata-rata, tetapi jangan bertaruh pada masalah ini. Alasan bahwa waktu yang dibutuhkan 7 tahun atau 10.000 jam
Bekerja keras adalah karena itulah lamanya waktu yang Anda perlukan untuk menguasai keahlian, untuk benar-benar menjadi unggul dalam hal apapun yang Anda kerjakan. Waktunya akan berlalu juga. Terkadang orang akan mengatakan, tunggu sebentar, saya berusia 30 tahun sekarang ini. Apa maksud Anda bahwa saya harus berusia 37 tahun terlebih dahulu untuk mencapai posisi 10% papan atas dan mulai menikmati hasil yang besar dalam bidang ini? Apakah Anda sadar bahwa saya akan berusia 7 tahun lebih tua? Kemudian saya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Seberapa tua usia Anda dalam waktu 7 tahun dalam kasus apapun? 7 tahun dari sekarang, Anda akan berusia 7 tahun lebih tua daripada usia Anda saat ini. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Anda akan berada pada posisi papan atas dalam bidang Anda atau apakah Anda masih akan berada pada posisi 80% papan bawah? Mendapatkan penghidupan rata-rata dan lebih sering mengkhawatirkan tentang uang. Aturan yang sama juga berlaku pada bisnis yang sukses. Menurut satu studi terhadap 30.000 bisnis yang dilakukan oleh firma akuntansi terkemuka, satu jenis usaha mengalami kerugian selama 2 tahun pertama. Dalam waktu 2 tahun berikutnya, perusahaan itu mendapatkan cukup uang untuk membayarkan kerugian-kerugian dari 2 tahun pertama. Pada akhir tahun keempat, bisnis itu mulai mendapatkan laba bersih. Baru pada tahun ketujuh, perusahaan itu mulai tinggal landas, seringkali menghasilkan lebih banyak uang dalam 1 tahun daripada yang dihasilkan perusahaan itu pada 5-7 tahun pertama mereka. Seperti kata Peter Drucker, tidak ada bisnis baru yang bisa menghasilkan laba pada 4 tahun pertama. Posisikan diri Anda pada jalur cepat. Jadi, bagaimana Anda mencapai ketinggian untuk meluncur secepat mungkin? Jawabannya sederhana, pengetahuan, keterampilan, dan kerja keras. Dedikasikan diri Anda untuk terus-menerus belajar dan untuk melakukan pengembangan pribadi serta profesi tanpa henti. Bacalah segala hal dalam bidang Anda setiap hari. Dengarkan CD pendidikan dalam mobil. Hadiri seminar-seminar untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Dan ambil kursus-kursus tambahan baik secara langsung maupun melalui internet. Jangan pernah berhenti belajar dan meningkatkan pengetahuan. Ubahlah pengetahuan ini menjadi keterampilan dengan melakukan praktik terus-menerus. Sadarilah terlebih dahulu bahwa kebanyakan teknik baru yang Anda coba tidak akan berhasil untuk pertama kalinya. Bersiap-siaplah untuk mempelajari keahlian baru sampai Anda menguasainya. Bagaimanapun lamanya waktu yang Anda butuhkan. Pelajari keterampilan baru seperti belajar bagaimana mempersiapkan hidangan baru di rumah. Bagaimanapun lezatnya hidangan itu ketika dipersiapkan oleh koki ahli. Usaha pertama Anda tidak akan sukses. Namun ketika Anda praktikkan resep baru, secara terus-menerus menyesuaikan berbagai bahan dan mengubah cara mempersiapkannya, maka akhirnya hidangan tersebut akan terasa lezat. Mulai saat itu, Anda bisa mempersiapkan hidangan tersebut dengan cara yang sangat hebat setiap saat. Sama halnya dengan keterampilan bisnis apapun. Awalnya Anda akan merasa canggung dan kagok. Akan tetapi, ketika Anda bekerja dengan menggunakan keterampilan secara berulang-ulang, Anda akhirnya akan menguasainya dan memilikinya. Inilah salah satu prinsip terpenting bagi kesuksesan yang akan Anda pelajari.